Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, pembahasan tentang kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang di dalamnya berkumpul hadis-hadis permasalahan tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita memasuki hadis yang ketujuh. Qala Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah qala thalathan qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim qala rawahu Muslim. Hadis ketujuh di kitab Arba'in Nawawiyah ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah, Tamim ibn Aus ad-Dari, salah satu sahabat yang cukup spesial ya, karena yang pernah merasakan ya, bahwasanya dia pernah bertemu dengan seseorang yang diperkirakan itu adalah Dajjal sebelum dia masuk Islam. Jadi ketika zamannya dia masih Nasoro, sebelumnya dia masih beragama Nasrani. Setelah dia masuk Islam, dia pernah berlayar, kemudian terdampar di sebuah pulau yang kemudian dipertemukan dengan yang kemungkinan besar adalah itu Dajjal ya. Dan insya Allah kita akan bahas di lain waktu, insya Allah, cerita panjangnya. Di sini Tamim bin Aus meriwayatkan suatu hadis dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan agama itu nasihat? Nasihat adalah suatu kalimat yajma'u fihi khairat dunya wal akhirah, sebuah kalimat ataupun bisa dikatakan sebuah perbuatan yajma'u fiha khairat dunya wal akhirah, sebuah perbuatan ataupun kalimat yang mengumpulkan kebaikan ataupun yang dari kalimat atau perbuatan tersebut diinginkan suatu kebaikan dunia dan akhirat. Itu namanya nasihat. Karena nasihat bisa berupa perkataan, juga bisa perbuatan. Nasihat dalam jenis perkataan itu sudah kita pahami semua, sudah banyak. Ya, seperti seorang orang tua menasihati anaknya, mengarahkan sesuatu yang terbaik kepada anaknya, itu merupakan nasihat. Kemudian dalam hal perbuatan, kita mencontohkan kepada anak-anak kita perbuatan-perbuatan baik, itu juga merupakan nasihat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dalam memberikan nasihat dalam perbuatan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh sahabatnya, menyuruh umat muslim terhadap suatu perbuatan ketaatan kecuali Rasulullah mencontohkan terlebih dahulu. Dan ini adalah salah satu parenting ataupun cara pendidikan Rasulullah terbaik. Yakni apa? Memberikan pengetahuan kepada anak itu dengan perbuatan langsung. Terkadang kan ngoten niku, anak kecil itu tidak bisa dibilangi ya. Maka contoh terbaiknya adalah apa? Dengan kita melakukannya langsung. Anak kecil terkadang disuruh ke masjid mboten purun. Tapi kalau kita pergi ke masjid, biasanya anak-anak nanti langsung ikut. Nah, itu adalah contoh terbaik yang sudah diajarkan Rasulullah, bukan baru-baru niki diketemukan oleh psikologi. Tapi itu sudah diajarkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dan itu adalah contoh terbaik. Jadi nasihat adalah suatu kalimat atau perbuatan yang diinginkan darinya suatu kebaikan, entah itu duniawi ataupun akhirat. Kata Rasulullah, agama Allah itu adalah agama yang penuh dengan nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa saja wahai Rasulullah? Ya, kita memberikan nasihat. Kata Rasulullah,
qala lillah. Yang pertama itu kita menasihati Allah. Bagaimana kita menasihati Allah Subhanahu wa taala? Ditafsirkan oleh para ulama, yang namanya menasihati Allah niku pripun? Ya, kita menjalankan segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan baik kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kebaikan kita. Ya. Allah itu sudah lebih dari cukup, ya. Tidak memerlukan kebaikan kita. Ya. Kita beriman kepada Allah. Ya. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mensifati Allah sesuai dengan sifatnya yang Allah sebutkan sendiri. Allah lahul asmaul husna. Allah itu memiliki asma al husna 99 yang katanya bahkan lebih. Jadi asmaul husna itu 99 bukan suatu batasan. Karena masih ada banyak nama-nama Allah yang lainnya yang disebutkan di Al-Quran, disebutkan di hadis, ya, jadi tidak hanya 99. Kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, itu adalah merupakan perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian wali kitabihi, ya, bagaimana kita menasihati kitab Allah, yakni bagaimana kita menasihati Al-Qur'an. Saged mboten. Ya, ditafsirkan para ulama juga maksudnya adalah kita menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ngendika napa, ya kita lakukan. Ya, contohnya Al-Qur'an mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan jadilah kalian suatu kaum ataupun suatu umat yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa memerintahkan kebaikan, al ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal yang mungkar. Nah, niku salah satu perintah Al-Qur'an yang datang dari Al-Qur'an, yang termaktub, tertulis di dalam Al-Qur'an. Dan juga kita mempercayai segala apa yang datang dari Al-Qur'an. Ketika Al-Quran menceritakan kisah-kisah orang terdahulu yang sama sekali kita tidak mendapatinya, tapi kita bisa jadikan suatu pelajaran. Kenapa? Karena sejarah itu ada, kemudian diceritakan lagi untuk diambil pelajaran, diambil ibrahnya, diambil hikmahnya, bukan cuma untuk bacaan saja. Kadang yang salah seperti itu, kita membaca sejarah mau pengen ngerti mawon, oh ternyata seperti itu. Di sisi lain kita tidak mengambil manfaat dari sejarah tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man khasafna bil ard, ada kaum yang kami tenggelamkan di bumi, timpa dengan gempa. Wa minhum man khasafat hurraihah, ada yang kami kirimkan azab berupa angin yang sangat besar. Wa minhum man akhadhathu shaihah, ada yang kami utus ataupun kami azab mereka dengan as-shaihah. Shaihah itu suatu suara yang sangat keras sekali. Saking kerasnya ketika terdengar sekali langsung meninggal orang, langsung mati seketika. Wa minhum man aghraqna, ada pula kaum yang karena kekafiran mereka, kekufuran dan kezaliman mereka, kami tenggelamkan ia ke dalam lautan. Ini salah satu kisah, ya, banyaknya kisah yang ada di Al-Quran yang memberikan kita pelajaran kenapa kaum-kaum tersebut diadab. Nah, bisa kita baca sejarahnya untuk kita ambil hikmahnya. Wali kitabihi, ya, wali rasulihi, bagaimana kita memberikan nasihat kepada Rasulullah, ya. Sama seperti kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempercayai segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namanya nasihat kepada Rasulullah. Selama yang datang dari Rasulullah betul, kita laksanakan. Itu adalah keimanan kita kepada Rasulullah. Tidak mengatakan wah niki mboten cocok kali zaman niki.
Tidak seperti itu. Semua yang datangnya syariat dari Rasulullah niku mesti cocok untuk semua zaman. Kalau tidak cocok, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir? Kemudian wali a'immatil muslimin, kemudian menasihati kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka nasihat ketika pemimpin kaum muslimin itu mereka keluar dari jalur yang lurus, kita nasihati sebisa mungkin. Kenapa? Karena nasihat itu merupakan hak seorang muslim. Salah satu hak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis di Sahih Muslim dikatakan hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Salah satunya apa? Idzastansahaka fansahlahu. Ketika ada saudaramu yang meminta nasihat, maka nasihatilah. Tidak harus kita yang merasa lebih baik baru berani menasihati, buatan. Tapi ini adalah hak seorang muslim. Ketika ada saudara kita minta nasihat, terutama mungkin anak muda minta nasihat kepada orang tua, Pak, kula nyuwun nasihatipun jenengan. Maka nasihatilah. Karena yang namanya nasihat, kembali kepada tadi, makna nasihat adalah suatu kalimat yang ataupun perbuatan yang menginginkan di situ kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang namanya nasihat itu menjerumuskan. Ini namanya bukan nasihat kalau menjerumuskan. Wali a'immatil muslimin, menasihati kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin ketika terjadi suatu kesalahan yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammatihim, dan menasihati kepada kaum muslimin secara umum. Menasihati kepada kaum muslimin secara umum, entah itu dari hal-hal yang kecil hingga yang besar, saling menasihati. Itu adalah hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, dan itu sangat penting. Maka tadi seperti di ayat tadi surat Al-Imran, dan jadilah kalian kaum yang memerintahkan kepada suatu yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Ini nasihat. Akan tapi napa? Orang memerintahkan kepada kebaikan itu sangat mudah sekali. Ayo sholat, ayo puasa, itu gampang. Tapi ketika melihat kemungkaran, nah ini sing rada sulit. Napa meleh keluargane ya Mbak, napa tanggane piye Mbak, mboten kepenak. Pekewuh ajeng ngelingke. Nah, ini yang menjadi masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anu laku wa fina sholihun ya Rasulullah, apakah mungkin kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala padahal di antara kami banyak orang-orang soleh?" Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Anu laku wa fina sholihun?" Kata Rasulullah, "Na'am. Idza kathural khabath." Jika semakin banyak keburukan. Di antara kita banyak orang soleh. Tapi napa? Dalam hadis tersebut Rasulullah memprediksi banyak orang soleh, tapi orang soleh niki mboten mengingatkan saudaranya yang lain dari perbuatan buruk, sehingga menyebarlah keburukan yang ada. Maka yang penting, yang dinamakan dengan orang itu memiliki ilmu agar dia tahu, oh saya itu harus memberikan ataupun mengajak kepada orang kepada hal-hal yang ma'ruf, tapi juga saya harus mencegah mereka dari yang mungkar. Bukan sekedar mengajak kepada yang ma'ruf saja. Agar dua-duanya berjalan dengan baik dan sunnah Rasulullah SAW berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.